Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas akhir dari seorang mahasiswa yang berjudul Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Rumah Sakit Khusus Paru Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana saya akan mengidentifikasi teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Perencanaan dan perancangan sebuah bangunan sangat dipengaruhi oleh letak lokasi bangunan. Bangunan rumah sakit khusus paru di daerah istimewa Yogyakarta dengan pendekatan healing environment, bila dikaji secara mendalam, lingkungan menjadi kunci utama dalam perencanaan dan perancangan rumah sakit khusus paru yang nyaman bagi pasiennya. Dalam memenuhi kebutuhan data, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama mengumpulkan beberapa data kondisi fisik dari tapak dan mengolahnya menjadi sebuah konsep dalam perencanaan bangunan. Dibangun dengan beberapa literatur yang mendukung data tersebut menjadi lebih baik, dan juga memberikan beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam perencanaan seperti studi literatur. Selain itu juga dari beberapa hal yang disebutkan tadi, bahwa penulis ini melakukan survei, yaitu teknik survei di mana penulis turun langsung ke lapangan, merasakan apa yang ada di lapangan tersebut, kemudian mengumpulkannya menjadi sebuah data yang valid dan data tersebut bisa digunakan dalam perencanaan bangunan ini. Selain teknik survei yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, beliau juga menggunakan teknik observasi, di mana beliau melakukan pengamatan terhadap pelaku aktivitas terhadap lingkungan tersebut sehingga menjadi aspek pendukung atau aspek yang penting dalam kenyamanan bangunan. Penulis menyebutkan beberapa hasil yang dibutuhkan melalui teknik pengumpulan data yang telah dilakukan. Tinjauan yang didapatkan oleh penulis kemudian dijadikan sebuah patokan atau acuan dalam mendesain. Jadi dari tinjauan wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta, penulis menuliskan beberapa aspek yang telah didapatkan. Yang pertama yaitu letak geografi, kemudian kondisi klimatologis, geologi dan jenis tanah daerah, hidrologi dan hidrogeologi, penggunaan tanah, kondisi kependudukan, dan kondisi sarana dan prasarana daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian turun ke tingkat wilayah kabupaten, di mana beberapa tinjauan yang didapatkan yaitu mengenai letak geografis Kabupaten Sleman, kondisi iklim, dan sarana kesehatan yang ada di Sleman. Kemudian beralih lagi ke tinjauan wilayah tapak, di mana rencana pembangunan rumah sakit khusus paru memiliki beberapa kriteria. Menurut pedoman penyusunan rencana induk atau master plan rumah sakit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 dan Healing Environment, kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai akses. Yang kedua, utilitas. Yang ketiga, sesuai dengan tata kota daerah. Yang keempat, iklim dan cuaca setempat. Yang kelima, pengendalian bau, debu, dan getaran. Dan yang keenam, mengenai ketenangan. Juga dijelaskan beberapa kondisi fisik yang ada pada tapak dan beberapa potensi yang dimiliki. Berikut dokumentasi penulis terhadap bentuk tapak yang dijadikan sebagai alternatif. Mengenai beberapa aspek yang telah disebutkan oleh penulis melalui tinjauan wilayah tapak, ia memberikan sebuah penilaian terhadap dua tapak alternatif, di mana salah satu tapak akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan dari penelitian ini. Jadi bisa kita lihat pada tabel itu ada beberapa poin yang diuraikan mengenai akses, utilitas sesuai dengan tata kota daerah, iklim dan cuaca setempat, pengendalian bau, debu dan getaran, ketenangan, dan juga ukuran site, di mana tiap aspek memiliki bobot tertentu dalam penilaiannya. Bisa kita lihat pada tapak pertama itu
nilainya lebih tinggi dari tapak 2, di mana lokasi tersebut lebih unggul dari tapak yang kedua. Jadi dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menghasilkan beberapa output, di mana output tersebut menjadi sebuah hal yang digunakan dalam penelitian. Jadi bukan hanya tapak saja, melainkan mungkin mempengaruhi terhadap perilaku dari pelaku bangunan tersebut. Jadi mungkin ada beberapa hal yang dijadikan sebagai aspek di mana lingkungannya berpengaruh terhadap aktivitas pelaku. Terima kasih. Saya Nur Halimah, Stambuk F221-19009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode yang dipakai dalam jurnal Pola Ruang Dalam pada Rumah Tinggal Tradisional Jawa di Desa Brayut, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pola ruang dalam pada rumah tinggal tradisional Jawa, faktor yang mempengaruhi bentuknya, serta perubahan yang terjadi pada pola ruang dalam rumah tinggal tradisional Jawa. Penelitian tentang pola ruang dalam pada bangunan rumah tinggal tradisional Jawa dilakukan dengan mengamati pola tata ruang dalam bangunan lewat gambar denah atau pengamatan langsung, serta interview dengan penghuni untuk menggali data dokumenter, yaitu dengan metode penelitian survei analisis kuantitatif. Penelitian ini mengkaji mengenai pola ruang dalam pada bangunan rumah tinggal yang memiliki arsitektur tradisional Jawa. Pengamatan penelitian ini dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan wawancara pemilik atau pengguna bangunan maupun lainnya dengan melalui denah bangunan rumah tinggal. Dari sini dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi atau pengamatan langsung serta teknik wawancara. Pada teknik observasi langsung, peneliti atau observator melakukan pengamatan mengenai jenis aktivitas, zonasi setiap ruang, hierarki, serta mencari apakah ada perubahan fungsi ruang pada bangunan rumah tinggal tradisional Jawa. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Objek penelitian yang diambil akan diklasifikasikan untuk melihat pola-pola ruang yang terbentuk dari bangunan aslinya sebelum adanya perubahan ataupun penambahan ruang. Jumlah populasi yang akan dimasukkan dalam identifikasi dan analisis adalah sebanyak 15 rumah yang terdiri dari 3 jenis tipe rumah, yaitu rumah tipe joglo, rumah tinggal tipe limasan, dan rumah tinggal tipe kampung. Pada rumah tinggal tipe joglo terdapat 9 fungsi ruang dan 3 jenis zonasi. Zona publik terdapat pada bagian pendapa, semi publik pada bagian peringgitan, dan sisanya merupakan zona private. Temuan perubahan pada rumah tinggal tipe joglo adalah pada fungsi ruang sentong tengah, di mana perubahan terjadi karena pergeseran kepercayaan. Perubahan fungsi pada sentong tengah mempengaruhi perubahan zonasi, hierarki, serta orientasi mikrokosmos bangunan tradisional Jawa tipe joglo. Pada rumah tinggal tipe limasan terdapat 10 fungsi ruang dengan 3 tipe zonasi. Zona publik pada bagian pendapa, semi publik pada bagian peringgitan, gandok kiwa, gandok tengen, serta zona private pada bagian sentong tengen hingga geledek. Pada rumah tinggal tipe limasan ini terdapat perubahan ruang pada gandok kiwa yang dapat terjadi secara fleksibel. Pada rumah tipe kampung terdapat 7 fungsi ruang dengan 3 tipe zonasi. Zona publik pada bagian pendapa, zona semi publik pada bagian peringgitan, serta zona private pada bagian sentong tengen hingga pekiwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haslina, Stambuk F221-19115. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode teknik perancangan yang mengambil studi kasus, yaitu bangunan Plaza X, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pertama kita mencari tahu tentang rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh bangunan dekonstruksi Plaza X terhadap kawasan koridor Tamrin bila dilihat dalam konteks urban.
Kita masuk kepada kajian teori, di mana terdapat elemen-elemen fisik desain urban yang bersifat ekspresif dan suportif yang mendukung terbentuknya struktur visual kota serta terciptanya citra lingkungan yang dapat pula ditemukan pada lingkungan di lokasi penelitian. Elemen-elemen tersebut adalah yang pertama ada tata guna tanah zoning ordinance yang merupakan suatu mekanisme pengendalian yang praktis dan bermanfaat dalam desain urban. Penekanan utama terletak pada masalah yaitu hubungan keserasian antar bangunan dan kualitas lingkungan. Selanjutnya ada bentuk dan masa bangunan yang menyangkut aspek-aspek bentuk fisik karena setting spesifik yang meliputi ketinggian, besaran, floor area ratio, koefisien dasar bangunan, pemunduran atau setback, dan garis jalan, style bangunan, skala proporsi, bahan, tekstur, dan warna, agar menghasilkan bangunan yang berhubungan secara harmonis dan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip dan teknik desain urban yang meliputi scale yaitu berkaitan dengan sudut pandang manusia, sirkulasi dan dimensi bangunan sekitar. Ada urban space di mana ruang yang disebabkan bentuk kota, batas dan tipe-tipe ruang. Ada urban mass di mana meliputi bangunan, permukaan tanah dan objek dalam ruang yang dapat tersusun untuk membentuk urban space dan pola aktivitas dalam skala besar dan kecil. Selanjutnya ada sirkulasi dan parkir. Ada ruang terbuka, ada jalur pejalan kaki, ada activity support, dan ada simbol dan tanda. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data ada beberapa teknik, yaitu pertama ada data primer yang dilakukan dengan cara observasi untuk mengamati kondisi di kawasan koridor Tamrin dan area sekitar dan mengamati pengaruh Plaza X terhadap koridor Tamrin tersebut dilihat dari skala konteks dan desain urban. Selanjutnya ada data sekunder yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu studi literatur buku, jurnal, dan website. Yang ketiga adalah data narasumber. Yang keempat ada metode penelitian deskriptif. Selanjutnya terdapat beberapa pertanyaan dan jawaban pengamat yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa image kota kawasan urban koridor Tamrin Jakarta Pusat. Di sini saya akan membacakan pertanyaannya saja. Yaitu yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang pertama kali terbesit jika terdengar kawasan Tamrin Jakarta Pusat? Yang kedua, gambarkan rockscape atau sketsa kasar kawasan Tamrin apabila pengamat harus menjelaskan kawasan ini kepada orang asing. Dan di situ bisa kita lihat pada gambar. Yang ketiga, selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu dalam perjalanan di kawasan Tamrin, adakah perasaan emosional pada kawasan tersebut? Pertanyaan nomor 4, apakah elemen pada kawasan Tamrin yang menjadi lingkup penelitian yang paling menarik perhatian pengamat? Ceritakan yang paling mudah diingat dan didefinisikan. Pertanyaan kelima, terbagi menjadi 3, yaitu A, deskripsikan dengan elemen nomor 4. B, apakah ada perasaan emosional tertentu dari elemen nomor 4? C, tunjukkan pada peta apakah batasan dari elemen nomor 4. Yang keenam, tunjukkan arah utara pada peta. Selanjutnya beralih ke pertanyaan nomor 7 yang terbagi juga, yaitu A, apa yang sedang dicoba untuk ditemukan oleh pengamat yang juga berlaku sebagai peneliti dalam penelitiannya? B, apa pentingnya orientasi dan pengenalan dari elemen kota bagi pengamat dan orang-orang? C, apakah menyenangkan untuk mengetahui kita sedang berada di mana atau akan menuju ke mana? D, apakah kawasan Tamrin mudah ditemukan dan didefinisikan oleh pengamat sebagai pengguna jalan dan juga bagi orang lain yang diberi penjelasan oleh pengamat? Selanjutnya, pertanyaan terakhir, daerah mana yang menurut pengetahuan pengamat memiliki orientasi yang bagus dan mengapa? Oke, setelah didapatnya semua jawaban atas pertanyaan di atas, kita langsung mengalih pada analisa dan pembahasan, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa poin yang harus dijelaskan, yaitu yang pertama, tinjauan peran Plaza X dilihat dari elemen-elemen ruang kota terhadap bentuk kota berdasarkan pendekatan Prof. Kevin Lynch. Di situ sudah ada gambar, bisa dilihat. Selanjutnya ada tentang Plaza X, ada path, edges, dan district, ada node atau node, dan ada landmark. Setelah menganalisa dan membahas, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana di sini kita mengambil 3 kesimpulan.
Oke, saya akan meringkas poin-poin kesimpulannya. Itu yang pertama, kawasan koridor Tamrin apabila diamati dalam konteks urban dengan kondisi elemen ruang kota, dapat dilihat bahwa kawasan ini memiliki peran dalam pembentukan elemen ruang kota di kota Jakarta. Selanjutnya, kesimpulan nomor 2, menjawab pertanyaan penelitian pada bab 1, yaitu di mana bagaimana pengaruh bangunan dekonstruksi Plaza X terhadap kawasan koridor Tamrin bila dilihat dalam konteks urban. Yang ketiga, terakhir, secara fungsional, yaitu Plaza X memberi jawaban atas kebutuhan dari pengguna kawasan tersebut akan keberadaan sebuah entertainment center atau pusat hiburan yang memiliki gaya dan kelas tersendiri. Oke, itulah tadi salah satu contoh studi kasus metode teknik perancangan pada jurnal. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rumpang Mega. Saya akan menjelaskan sebuah metode penelitian dari Jurnal Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Seluma. Nah, Kabupaten Seluma ini adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, yang mana pembangunan gedung sekolah ini merupakan agenda atau program kerja pemerintah tersebut. Yang mana pemerintah terus melakukan kegiatan evaluasi, supervisi untuk memastikan proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk metode pengambilan data atau metode penelitian jurnal ini adalah sang penulis coba menemukan sebuah jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dalam menyajikan laporan, di mana data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data yang berupa informasi tentang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Seluma sejak awal pemekaran wilayah, khususnya pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Nah, subjek penelitian ini adalah sebuah sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Seluma, mulai dari jenjang sekolah dasar, SMP, hingga SMA. Selain itu, peneliti juga memerlukan data yang melibatkan pemerintah daerah serta dinas terkait. Jadi si peneliti ini dia melakukan sebuah kerjasama dengan dinas yang memonitoring langsung perkembangan sekolah dan pendidikan di wilayah Kabupaten Seluma. Nah, pemerintah yang dimaksud itu adalah sebuah dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Seluma. Menurut teori Irawan, instrumen utama dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah sang peneliti itu sendiri. Selain itu, dalam pengumpulan data penelitian, peneliti juga menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu melalui pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumen dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang disampaikan oleh Myers dan Huberman dari bukunya. Dalam analisis kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, adalah sebuah tahap yang mana dilakukan sebagai sesuatu yang menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data yang berbentuk sejajar, sehingga
dapat membangun wawasan umum yang disebut analisis. Kemudian, sumber dana pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru pasca pemekaran. Seluruh kebijakan pendidikan yang telah diambil tidak terlepas dari reformasi kerangka hukum bidang pendidikan yang diawali dengan amandemen Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2022. Nah, melalui amandemen itu, melalui peraturan itu, Bangsa Indonesia menetapkan bahwa pendidikan tidak lagi hanya sekedar hak warga negara, melainkan lebih dari itu. Makanya, program kerja pemerintah adalah membangun dan merenovasi semua sekolah yang ada di Indonesia. Contohnya di Kabupaten Seluma. Dalam proses pembangunan gedung, sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan leading sektor dalam bidang pendidikan mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui pembahasan anggaran di DPRD. Jadi, sumber dananya ini adalah dari pemerintah pusat dengan mengacu pada undang-undang yang menetapkan tentang perbaikan serta pembangunan gedung sekolah dan hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Kemudian hambatan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru pasca pemekaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di wilayah Kabupaten Seluma, diketahui beberapa kendala atau hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma. Hambatan pertama yang dialami oleh kontraktor sebagai pihak ketiga adalah belum adanya dana dari pemerintah daerah sebagai penanggung jawab proyek pembangunan. Ketidaktersediaan dana mengakibatkan pihak kontraktor belum mendapatkan uang muka untuk melaksanakan proyek. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi kontraktor dan pemborong proyek dengan modal nol atau kecil, karena untuk memulai sebuah proyek biasanya sudah ditentukan rentang waktu yang diperlukan, biaya minimal, sebagai metode atau model pengerjaan persiapan seperti pembersihan lahan, penggusuran, izin-izin, pembuatan bedeng kerja, dan sejenisnya. Kemudian, hambatan kedua adalah izin mendirikan bangunan yang belum selesai. Itu adalah menjadikan kendala dikarenakan seringkali pengurusan IMB dilakukan oleh pemilik proyek langsung, lalu membuat kontrak kerja dengan kontraktor dengan waktu mulai pengerjaan yang sudah ditentukan. Namun ternyata pada saat pelaksanaan mulai, ternyata IMB belum keluar. Hambatan terakhir yang ditemukan dalam pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru adalah pertentangan dari masyarakat. Pertentangan dari masyarakat sekitar lingkungan proyek bisa juga terjadi pada sebuah gedung yang pembangunannya tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, tidak dilakukan kepada warga sekitar. Nah, jadi dalam hambatan ini ada tiga faktor utama yang menyebabkan terkendalanya sebuah pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Pertama tadi ialah uang muka atau ketidaktersediaan dana dari pemerintah daerah kepada sang pekerja proyek. Kemudian kedua adalah izin mendirikan bangunan yang belum keluar, tetapi proyek itu sudah mulai dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan dari masyarakat sekitar, mulai dari kerusakan lahan, ekosistem, dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru pasca pemekaran.
Nah, pelaksanaan pembangunan ini di di Kabupaten Seluma ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan rencana jangka panjang dan rencana operasional tahunan bidang pendidikan di Kabupaten Seluma. Dalam proses perencanaan hingga proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru ini melibatkan berbagai pihak. Setiap pihak saling bekerja sama dalam mewujudkan kelancaran proses pembangunan gedung sekolah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sejak terjadinya pemekaran wilayah, Kabupaten Seluma itu sudah dibangun sekitar 41 unit gedung sekolah baru. Nah, jadi dalam pelaksanaan pembangunan ini, pemerintah, dinas pendidik sebagai dinas pendidikan, pemerintah sebagai pengelola kebijakan, kemudian sang pekerja proyek harus bekerja sama untuk menciptakan atau membangun gedung sekolah secara efektif. Sehingga sejak dari awal pemekaran sudah terbangun itu sekitar 40 unit gedung dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma. Sebanyak 29 tingkat SMP, sebanyak 11 unit tingkat SMA dan hanya 1 unit untuk tingkat sekolah dasar. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan mengenai metode perancangan pada jurnal pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kajian green building di Universitas Mula Warman Samarinda. Berikut ini adalah gambar dari peta kota Samarinda. Dan selanjutnya yaitu gambar ini adalah sebuah peta lokasi tapak di lingkungan Universitas Mula Warman Samarinda. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman yang berada di kota Samarinda saat ini merencanakan pembangunan fasilitas yaitu fasilitas penunjang berupa gedung laboratorium kesehatan masyarakat. Bangunan laboratorium menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting sebagai kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Green building dalam pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat. Perancangan ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam langkah program Eko Kampus yang ingin dijalankan oleh pihak Universitas Mula Warman. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk penyesuaian kriteria green building. Pendekatan penelitian ini menggunakan dua metode perancangan, yaitu metode programatik dan metode diagramatik, di mana terbagi dalam dua langkah, yaitu penelitian dan perancangan. Metode penelitian digunakan dalam mengevaluasi kondisi existing tapak untuk menemukan permasalahan saat bangunan baru sudah terbangun. Evaluasi yang digunakan yaitu meliputi kondisi iklim, topografi tapak, kondisi sekitar bangunan, dan aktivitasnya. Dengan menggunakan alat anemometer dan termometer dalam pengukuran kondisi suhu dan kecepatan angin, serta untuk mengukur luasan tapak, kamera dan alat tulis untuk pencatatan dan dokumentasi hasil penelitian juga diperlukan. Selanjutnya, tahap identifikasi permasalahan yang berada di tapak. Kemudian melakukan pengumpulan data, baik data primer yang berasal dari hasil survei dan wawancara, serta data sekunder yang berupa kajian pustaka yang berkaitan dengan laboratorium kesehatan dan green building diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku terkait. Hasilnya dapat memberikan rekomendasi pada tahap selanjutnya. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis ini dilakukan untuk menentukan pilihan dalam pencarian solusi serta konsep desain terhadap permasalahan yang ada. Tahap awal perancangan adalah membuat konsep desain dengan menentukan program ruang, strategi perancangan, tata masa, dan orientasi bangunan berdasarkan kondisi tapak. Kemudian menerapkan konsep green building pada perancangan bangunan laboratorium sehingga dapat memberikan perubahan massa dan bentuk bangunan yang sesuai dengan konsep green building. Tahap akhirnya yaitu evaluasi hasil desain dengan melihat kesesuaian terhadap konsep kriteria penilaian green building dari lembaga Green Building Council Indonesia.
Lanjut pada hasil dan pembahasan. Existing tapak berupa lahan kosong yang berada di dalam kawasan Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan luas lahan keseluruhan yaitu 52.000 meter kuadrat, sedangkan luas tapak yang digunakan untuk pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat adalah 1.000 meter kuadrat dengan ketentuan koefisien lantai bangunannya itu sebesar 3.600 meter kuadrat. Di sini ada gambar untuk existing tapaknya. Lokasi existing tapak berada di dekat Fakultas Farmasi di bagian utara, dan di bagian timur merupakan lahan kosong yang merupakan bekas tanah rawa. Selanjutnya di bagian selatan adalah anak sungai dari Sungai Besar Mahakam, dan anak sungai ini menjadi aliran air irigasi yang mengaliri sawah yang dulu pernah di sekitar lokasi tapak. Berikut adalah beberapa fasilitas laboratorium yang masuk ke dalam bangunan laboratorium kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu ada laboratorium epidemiologi, dan yang kedua laboratorium kesehatan masyarakat lingkungan, ketiga laboratorium gizi kesehatan masyarakat, yang keempat ada laboratorium promosi kesehatan, dan yang terakhir yaitu laboratorium keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut ini adalah gambar dari analisis sirkulasi dan analisis zoning pada tapak, di mana gambar yang pertama ini adalah analisis sirkulasi, di mana memiliki dua alternatif sirkulasi. Yang pertama itu alternatif untuk memudahkan akses sirkulasi para pengendara seperti sepeda karena akses dekat dengan jalan. Untuk alternatif kedua yaitu sirkulasi untuk pengendara mobil dan motor untuk parkir, namun posisinya yang banyak memakan tempat sehingga besaran bangunan berkurang pada tapak. Gambar berikutnya yaitu zonasi pada tapak. Bisa kita lihat warna-warna di sini seperti warna hijau. Hijau itu adalah ruang terbuka non hijau. Untuk warna kuning sendiri adalah akses jalan, dan kemudian warna abu-abu itu adalah area parkir, warna orange adalah area service, warna merah yaitu ruang private bangunan, dan yang warna biru ini adalah lobby, yang warna putih adalah koridor gedungnya. Ya, dan pemilihan lokasi tapak bangunan berada di posisi paling selatan dikarenakan perlu menyediakan tempat untuk pengembangan bangunan di area Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, berikut adalah gambar dari konsep sirkulasi menuju tapak, di mana memberikan aksesibilitas yang nyaman untuk pengguna pedestrian dan kemudahan akses kendaraan bermotor menuju bangunan laboratorium kesehatan masyarakat. Kemudian ada gambar letak-letak vegetasi dan juga arah angin. Fungsi vegetasi dalam kriteria penilaian green building adalah sebagai bentuk upaya untuk turut menjaga kelestarian lingkungan dengan memberikan ruang terbuka hijau sebesar 20% dari luas total bangunan. Berikut hasil analisis kuantitatif kebutuhan ruang laboratorium kesehatan masyarakat, di mana disediakan dalam bentuk tabel, yaitu tabel persyaratan kuantitatif ruang laboratorium, yang di mana hasil analisis ini kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk perletakan bukaan dan perletakan ruang sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah proses terbentuknya massa bangunan laboratorium kesehatan masyarakat. Pada proses terbentuknya bangunan, awalnya merupakan lahan kosong dan diberikan lahan lantai dasar dan area parkir, kemudian meletakkan ruang lab epidemiologi dan lab kesehatan lingkungan. Di lantai 2 meletakkan lab promosi kesehatan dan lab gizi kesehatan. Di lantai 3 meletakkan lab K3 dan ruang pertemuan, dan meletakkan area servis yang di mana warna kuning bertujuan menyatukan saluran pembangunan. Berikut untuk gambar yang di bawahnya, yaitu bangunan di lantai 1 ditopang dengan beton yang menggunakan struktur rigid frame dengan model 5x5 di bagian lobi. Kemudian kebutuhan ruang yang terbuka di bagian lobi sehingga menggunakan bentangan lebar. Lanjut.
pada lantai 3 diberikan roof garden bertujuan untuk memberikan tumbuhan area hijau yang ada di bangunan dan sebagai ruang penempatan panel surya yang memberikan alternatif sumber energi bangunan. Nah, kemudian itu ada penutup bangunan menggunakan tipe pelana dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan bentuk atap yang ada di sekitar tapak berada. Nah, untuk hasil desain yang diterapkan pada laboratorium kesehatan masyarakat ini yaitu berupa letak luas dan desain bangunan secara menyeluruh yang disesuaikan dengan penilaian kriteria green building. Dan yang terakhir ada beberapa hasil desain keseluruhan bangunan seperti perspektif lobi dan eksterior bangunan. Di sini ada 4 gambar, yaitu yang pertama perspektif ruang lobi, yang kemudian ini gambar perspektif entrance bangunan laboratorium, dan 2 gambar terakhir adalah perspektif eksteriornya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Vina Syara, Stambuk F22190077. Kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Perancangan Wisma Atlet di Kota Malang dengan penerapan sistem ventilasi alami. Langsung saja, kebutuhan kenyamanan termal ruang Wisma Atlet akan membantu menyegarkan kembali kondisi fisik atlet. Aspek yang berpengaruh adalah kualitas udara yang ada dalam ruangan. Hal ini juga tergantung pada sistem pengkondisian ruangan yang digunakan. Maka dari itu, kualitas udaranya yang nyaman akan mampu memulihkan stamina secara cepat. Kualitas udara dapat dikontrol melalui sistem pengkondisian ruang. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode deskriptif analisis. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kondisi tapak, iklim, dan lingkungan sekitar dengan survei lapangan untuk merumuskan desain bangunan yang tepat. Yang kedua, merumuskan tinjau pustaka berkaitan tentang sistem ventilasi alami. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah melalui 4 pendekatan desain, yaitu tata ruang dalam, bentuk bangunan, vegetasi atau landscape, dan bukaan jendela. Yang ketiga yaitu strategi pendekatan desain bangunan Wisma Atlet dan sistem ventilasi alami berdasarkan kondisi tapak dan pertimbangan tinjauan pustaka. Yang keempat yaitu proses perencanaan desain melalui pertimbangan analisis sehingga menghasilkan konsep dan rancangan desain, terutama 4 pendekatan sistem ventilasi alami pada Wisma Atlet. Yang kelima yaitu mengevaluasi desain menggunakan simulasi software ANYS untuk mengetahui persebaran aliran angin dalam ruang dalam kecepatan angin dalam ruang. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini, yang pertama itu lokasi tapak. Lokasi tapak untuk perencanaan Wisma Atlet ini lahan kosong terletak tepat di selatan Gor Ken Arok. Regulasi tampak menyesuaikan RT/RW Kota Malang tahun 2010 sampai 2030. Wilayah Kundung Kadang menjadi sasaran pengembangan fasilitas udara. Adapun regulasinya yaitu yang pertama luas lebih besar 1,5 hektar, kurang lebih 1,5 hektar. Yang kedua, sempadan minimal 11 meter dari pagar bangunan. Yang ketiga, KDB yaitu 60% dari luas tapak 9.000 meter persegi. Yang keempat, KLB 1,8 kali luas tapak 270.000 meter persegi. TLB yaitu KLB dibagi KDB sama dengan 3 lantai. Yang kedua yaitu
tata, massa, dan ruang luar, yaitu perencanaan Wisma Atlet terbagi menjadi massa terbangun dan terluar. Massa hunian sebagai bangunan utama menerapkan single loaded corridor, tujuan untuk mengoptimalkan sistem ventilasi alami dengan angin. Perencanaan Wisma Atlet ini menggunakan pendekatan melalui sistem ventilasi alami. Yang ketiga yaitu tata ruang dalam bangunan. Kriteria tata ruang dalam bangunan khususnya pada masa hunian bertujuan agar sistem ventilasi alami terwujud. Masa hunian dirancang menerapkan pola sirkulasi single loaded corridor. Satu deretan kamar memanjang dengan koridor di bagian depan bertujuan untuk pergerakan angin karena di bagian depan dan belakang langsung berhubungan dengan udara luar. Yang keempat yaitu bentuk bangunan. Adapun bentuk bangunan dari Wisma Atlet ini dapat dipengaruhi oleh pergerakan aliran angin. Data BMKG, angin dominan datang dari arah tenggara. Kriteria bentuk bangunan adalah massa hunian berbentuk sudut 45 derajat antara bangunan dan arah angin. Pertimbangan lain adalah peredaran sinar matahari. Akhirnya, penerapan desainnya memilih untuk bangunan mewujudkan timur barat. Yang kelima yaitu vegetasi tapak. Vegetasi tapak pada Wisma Atlet ini potensi beragam vegetasi dapat dipertimbangkan dalam perwujudan sistem ventilasi alami. Misalnya pohon tanjung, pohon kiara payung, pohon klodong tiang, dan pagar tanaman. Penataan pohon juga dapat dirancang sebagai penangkap dan pengarah angin menuju bangunan. Konsep vegetasi dalam penerapan sistem ventilasi alami ini berfungsi untuk mengarahkan angin yang datang menuju tapak, agar angin dapat masuk ke dalam ruang-ruang massa Wisma Atlet. Dan untuk yang keenam yaitu bukaan jendela sebagai elemen bangunan untuk memasukkan udara dari luar bangunan ke dalam bangunan. Tipe bukaan jendela yang digunakan adalah tipe vertical pivot karena mampu membuka hingga 90 derajat sehingga dapat membelokkan datangnya angin. Sekian sampai mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, lebih dari kurangnya maaf dimaafkan. Sekian, terima kasih.